hanya di beberapa spot tertentu saja yang masih ada satwa liar yang banyak. Ini adalah hasil dari satelit GPS Collar. Jadi koordinatnya ada, gajahnya berada di mana. Ya ini hanya untuk gajah, karena harus dipasangin dulu itu. Iya, dipasangin, dikalungkan di badan mereka, iya. Okay. Dikalungkan lumayan besar itu GPS Collarnya, lumayan besar, dikalungkan di lehernya. Dan jadi untuk mengalungkannya itu ya butuh acara khusus ini, karena gajahnya harus dibius dulu. Baru nggak bisa ya langsung bisa dipanggil gitu ya, sini nah dipasang dulu gitu ya. Betul. 70% dari hutan produksi itu kondisinya rusak. Dan itu ada orang di dalamnya. Ada orang di dalamnya. Jadi tanggung jawabnya ini bukan cuma orang kehutanan sebetulnya nih kan. Ngapain orang jauh-jauh misalnya dari jauh-jauh datang ke hutan pelosok sana, kemudian dia harus jalan kaki, harus ngebuka hutan. Kenapa? Coba. Iya, benar. Kenapa begitu? Karena mereka tidak punya penghasilan, dan itu tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab kehutanan. Kalau tadi misalnya pun nanti ada investor yang mau masuk, investor harus bekerja sama secara tripartit, KPH, masyarakat dengan investor. Kalaupun nanti ada seperti itu. Jadi pemberdayaan masyarakat ini sangat kental dalam pengelolaan kawasan hutan untuk Lampung. Karena masyarakat berada di dalamnya dan kita harus tetap mengikutsertakan mereka. Jadi saat ini sudah ada Pokdaris dan mereka sudah lakukan pengelolaan. Tinggal manajemen yang mungkin terus harus perlu diperbaiki sehingga nanti kontribusi yang dihasilkan itu bisa lebih tersebar, lebih baik gitu ya, lebih terbagi dengan baik gitu. Biarkan saja dulu sekarang masih berjalan seperti itu untuk supaya memberikan semangat kepada teman-teman supaya tidak terpatahkan di awal gitu ya. Biarkan saja dulu, kita coba untuk fasilitasi, nanti suatu waktu kita coba untuk melakukan penataan manajemennya. Oke. Nah, kalau membahas tentang pengembangan ya Pak, pengembangan di berbagai bidang di kehutanan ini kan pastinya kita harus berjalan dengan tetap menjaga kelestarian satwanya, ya kan, yang ada di dalamnya. Nah, itu seperti apa sih Pak? Satwa. Kalau untuk hutan lindung memang saat ini hanya di beberapa spot tertentu saja yang masih ada satwa liar yang banyak. Jadi kalau dalam pengelolaan hutan, rencana pengelolaan hutan, itu kan setiap KPH tuh punya rencana pengelolaan hutan. Itu sudah lakukan blocking area. Mereka sudah melakukan zonasi gitu kan. Ada blok inti atau blok perlindungan, ada blok pemanfaatan. Di dalam blok perlindungan memang itu wilayah yang masih baik kondisinya, kondisi hutannya, tutupan lahannya juga di dalamnya termasuk adalah kondisi satwa liarnya. Jadi di situ tidak boleh ada aktivitas manusia. Jadi tidak dilakukan pengelolaan secara ini, tapi pengelolaan untuk blok inti itu memang dilindungi, dan saya kira itu harus sama-sama dilindungi termasuk oleh masyarakat sekitarnya. Kalau di blok pemanfaatan itu ada aktivitas manusia sudah di dalamnya. Nah, tetapi terkadang seperti kasus-kasus yang terjadi di Taman Nasional Waikambas itu ada Waikambas dan Taman Nasional Bukit Barisan ada satwa liar yang keluar ke hutan lindung. Tetapi sebetulnya mereka bukan keluar dari habitatnya, karena mereka itu satwa itu punya daerah jelajah. Dan itulah yang mereka lalui. Daerah jelajah itulah yang mereka lalui. Sebetulnya kalau saya ngobrol sama petani nih, ketika petani bilang sebetulnya ini siapa yang salah? Dari secara bercanda nih, siapa yang salah ini? Kita yang ganggu rumah mereka, apa mereka yang ganggu rumah kita? Aku bilang gitu kan. Petani sadar dengan itu. Kalau sedang ngobrol gitu mereka bilang, oh iya Pak, ini kan memang rumah. Nah itu saya bilang, tinggal nanti bagaimana kita menyikapi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi jangan kemudian menjadi sesuatu yang sebuah konflik yang besar gitu. Sebetulnya bisa diantisipasi. Karena pergerakan satwa itu bisa terlihat, apalagi sekarang satwa-satwa yang khususnya gajah yang seringkali masuk ke hutan lindung, ke kebun-kebun petani. Sekarang hutan lindung sudah jadi tempat penghidupan petani kan. Di dalamnya ada gubuk-gubuk segala macam. Itu kan sekarang sudah dipasang satelit collar. Ya, satelit collar itu, GPS collar itu untuk memantau pergerakannya. Jadi terpantau itu pergerakan satwa itu secara periodik melalui GPS collar itu. Nah,
Dengan begitu kita sudah bisa antisipasi kan. Oh ini sudah dekat dengan sini, hati-hati nih gitu kan. Gitu. Nah terus masyarakatnya juga dilakukan penguatan ini kelompok sehingga mereka punya teknik menghindar bagaimana caranya supaya tidak terjadi pertemuan sehingga tidak terjadi korban. Korbannya ini biasanya yang kalah itu gajahnya. Nanti kalau ada sesuatu yang misalnya ada gubuk di robohkan, pasti semua kemudian dulu wah ini gajah nih kan gitu. Padahal rumah itu berada di jalur jelajahnya Ya, gitu kan. gitu kan. Atau bisa jadi gubuk itu karena gajah kan biasanya suka ngasin istilahnya. Dia suka mencari garam kan. Iya. Nah itu bisa jadi dia mencari garam ke dapur-dapur gubuk itu gitu kan, cari garam dia. Iya karena biasanya dapur yang dibobol itu kan. Gitu di beberapa tempat tertentu seperti itu terjadinya. Yaitu bisa diantisipasi sehingga tidak menimbulkan korban lah gitu. Benar sekali. Jadi ya itulah buat renungan ya Pak tadi. Iya. Sebenarnya siapa nih yang salah gitu ya kalau seandainya ada kejadian. Tapi saya seperti kira ya. tidak adil juga kalau kita seperti itu daripada kita mengatakan kalau itu kan saya guyonan aja Iya, sama mereka kan. benar. Kalau lagi sosialisasi sambil ngobrol siapa coba yang salah gitu kan. Tapi tidak adil untuk kita sampaikan seperti itu karena sebetulnya ya sama-sama punya kebutuhan ya. Benar. Manusia saat ini teman-teman petani juga ngapain sih dia jauh-jauh ke dalam hutan kalau memang bukan karena kebutuhan hidup. Benar, Ya. benar. Tapi tinggal bagaimana menyikapi kedua kebutuhan itu sehingga tidak menimbulkan malapetaka di antara keduanya gitu kan. Satwa juga punya hak hidup, punya hak hidup gitu kan. Satwa juga punya hak hidup. Kita juga punya hak hidup. Ayolah kita berdampingan. Jadi kalau selama ini disebut sebagai konflik, mari kita ubah bahasa konflik itu menjadi sebuah interaksi positif. Interaksi positif. Bagaimana interaksi positif itu terjadi? Ayo kita cari sama-sama gitu kan. Kita cari sama-sama, kita rumuskan sama-sama sehingga antara kedua belah pihak bisa ya itu tadi bisa lakukan interaksi yang positif. Tidak menimbulkan kerugian Antara satu sama lain antara ya. satu sama lain. Oke. Saya kira bisa diobrolin deh. Tapi nggak bisa kita ngobrol dengan satwanya kan. Tapi kita mencari solusi di antara kita gitu. Kita aja yang ini ya. Bagaimana Iya. solusinya? Mereka nggak bisa berpikir soalnya kan. Oke, jadi intinya gimana biar balance lah ya antara Iya. kita dengan satwa yang ada Iya. di situ. Nah ini salah satu contoh nih. Mungkin ini Oke. contoh pemantauan gajah citra. Nih, Oh, ini GPS-nya itu ya, Pak? GPS Scholar ini bisa dilihat di sini. Di kamera mungkin ya. Kamera. Oh yang sana ya. Nah ini salah satu. Bentar dulu ada yang nelfon. Pemantauan gajah nih. Ini adalah hasil dari satelit GPS Scholar. Jadi koordinatnya ada, gajahnya berada di mana. Dan ini secara periodik dilaporkan oleh teman-teman yang terlibat dalam Satgas Penanggulangan Konflik Satwa. Oke. Ya, gitu. Dan itu untuk Ini laporan tuh banyak tuh. tiap hari berapa kali nih tuh. luar biasa. Iya. Itu untuk gajah aja atau untuk binatang lain bisa Pak? Untuk hewan lain? Karena yang sekarang lagi berkonflik itu Gajah. sering itu gajah dan yang dipasang satelit GPS Scholar itu gajah. Ya ini hanya untuk gajah karena harus dipasangin dulu itu. Iya, Dipasang yang di badan dikalungkan mereka di ya? badan mereka, iya. Oke. Dikalungkan lumayan besar itu GPS Scholarnya, lumayan besar dikalungkan di lehernya dan untuk mengalungkannya itu ya butuh acara khusus ini karena gajahnya harus dibius dulu baru Nggak bisa ya langsung nggak bisa. dipanggil gitu ya, sini Nggak dipasang bisa, dulu iya, gitu ya. betul. Dipasang dulu ya. Iya, kita pasang dulu Nina kalungnya. boboin gitu pasang nggak bisa. Nggak bisa. Harus dibius. Oke, luar biasa ya. Jadi itulah salah satu antisipasi lah. lebih Ya, kurang upaya yang antisipasi kita ya. lakukan. Upaya yang kita lakukan supaya tadi menghindari terjadinya konflik. Oke, Pak. Nah, Pak nih, di sisi lain tuh ada permasalahan terkait penambahan kawasan hutan yang masih terjadi. Nah, berdasarkan data atau informasi terbaru yang saya dapat itu ada 3.000 Sebentar saya nggak konsen nih, ada telepon dulu sebentar. Saya jawab. Ya, oke. Terus, ada 3.000 hektar lebih hutan yang rusak di Lampung akibat perambahan. Ya. Terus apa yang dilakukan Dinas Kehutanan untuk mencegah hal tersebut, Pak? Mencegahnya menguatkan lembaga-lembaga kelompok. Menguatkan kelompok supaya mereka yang melakukan pencegahan karena kami punya keterbatasan. Kami hanya punya kita punya 564.000 hektar. Oke. Penyuluh kehutanan hanya 102 orang. 102.
Ya, penyuluh kehutanan hanya 102 orang. Polisi kehutanan hanya 125. 120. Jadi berapa banyak yang harus mereka awasi itu? Bener banget. Kan padahal 562 nih kalau kita bagi terlalu besar tanggung jawab mereka untuk sehingga tadi makanya ada masyarakat di situ harus ikut melakukan pengelolaan. Pengelolaan itu bukan hanya ngambil hasil tetapi termasuk tanggung jawab untuk melindunginya gitu. Jadi perlindungan itu merupakan tanggung jawab mereka juga yang sudah memiliki izin untuk melakukan pengelolaan. Jadi tidak itu sebabnya makanya nggak bisa mereka itu dibiarkan, nggak bisa petani itu atau masyarakat yang sudah berada di sana itu dianggap nggak ada. Mereka itu ada dan harus diikut sertakan karena diharapkan dengan ada keberadaan mereka maka upaya-upaya perambahan dan lain-lain itu bisa kemudian mereka yang melakukan yang mengatasi. Masa ada lahan di dalam garapan dia di sebelahnya ada yang dibuka dia diem aja. Benar. Harus ikut kamu walaupun kenyataannya masih ada yang begitu takut Pak saya tetapi penguatan terhadap kelembagaan kelompok itu menjadi sangat penting dan itu terus dilakukan oleh teman-teman sehingga kalau ada yang lakukan seperti itu maka hukuman yang pertama dikerjakan adalah oleh kelompok. Mereka diusir, kemudian biasanya sih begitu. Mereka kemudian diusir kalau apalagi orang-orang yang baru baru datang, mereka diusir, kemudian petani lapor ke KPH, lalu bersama-sama KPH itu lahan itu dilakukan penanaman ulang, misalnya seperti itu. Penanaman ulang atau menjadi tanggung jawab yang bersangkutan kalau yang bersangkutan tertangkap, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan untuk dikembalikan menjadi hutan melalui penanaman. Bibitnya silakan cari sendiri atau bibitnya bisa jadi kita persiapkan untuk yang penting tanggung jawabnya untuk nanam dia. Tapi dia tidak boleh garap di situ lagi karena tidak punya hak. Benar. Ini hutan bukan milik kita, tapi milik mereka yang nanti generasi mendatang. Sehingga kita harus jaga sama-sama. Gitu. Jadi upaya pelestarian kalau dari kita, kami aparat pemerintah memang punya keterbatasan ya. Ini klasik, saya sungguhnya tidak suka menyatakan itu, tapi memang ini kenyataannya begitu. Petugas kami terbatas berada di sana, tidak bisa 100% berada di sana dan kami mengajak petani untuk bersama-sama melakukan pengelolaan. Silakan ambil manfaatnya, tetapi ambil juga tanggung jawabnya. Gitu. Jadi jangan ambil manfaat aja, ambil juga tanggung jawabnya gitu. Makanya kita kasih akses, kita kasih perlindungan melalui izin. Gitu. Jadi sama-sama lah ikut melindungi. Betul, itu ya Pak ya. seperti Nggak itu. cuma dari pemerintah aja tapi dari kelompok petani yang ada di situ ya. Ada rasa memiliki lah ya. Ada rasa memiliki. Jadi kan betul. kalau sudah memiliki ingin melindungi, menjaga. Seperti itu yang ingin dilanjutkan dari mereka. mereka. Nah masih terkait perambahan hutan tersebut Pak nih. Sebelumnya kami tuh sudah pernah menggelar podcast juga dengan Komisi 2 dan Walhi. Mereka menyebutkan penegakan hukum terhadap pelaku perambahan tuh belum optimal. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana tanggapannya? Ya, tergantung optimalnya seperti apa nih. Optimalnya diukur dari apa? Apakah terjadi pelanggaran perambahan itu kemudian berapa persen yang disebut optimal dan berapa persen? Karena aktivitas perambahan betul masih terjadi, tetapi seringkali kami kesulitan untuk menangkap pelaku. Yang pertama karena tadi selain keterbatasan personil juga ya kalau kita datangin ke sana sudah nggak ada orangnya gitu kan, sudah nggak ada, jadi mainnya kucing-kucingan. Oleh sebab itu tadi petani itu harus punya kemampuan dan kepedulian untuk melakukan penindakan ya, atau menjaga, minimal melindungi supaya tidak terjadi seperti itu. Tetapi yang jelas ketika ada perambahan dan itu tertangkap pasti diproses. Ada banyak kasus yang diproses. Bahkan waktu itu pertama kali saya masuk ke KPH Batu Tegi, dulu saya ke KPH Batu Tegi, dulu saya kepala KPH Batu Tegi. Ketika saya dulu masih kepala KPH Batu Tegi dan datang dan mendapat tugas pada masa-masa awal, kami sedang melakukan patroli, ketemu dengan petani yang sedang membabat dan membakar. Nah, itu sebetulnya saya nggak suka. Secara naluri kemanusiaan melihat petani itu ditangkap kemudian diproses, nggak suka, Bu. Nggak suka. Nggak ada yang suka melihat, aduh ini kasihan ini kalau itu. Ini kalau melihat kondisi perekonomian dan lain-lain nggak layak ini. Tapi kenyataannya dia melakukan pelanggaran dan diproses gitu loh. Nah sekarang yang disebut dengan optimal itu seperti apa? Saya tidak tahu ya. Tetapi yang jelas kami berupaya untuk tetap melakukan penindakan. Tetap lakukan penindakan untuk kasus-kasus yang memang betul tertangkap tangan.
Karena kalau tidak tertangkap tangan, ya itu susah kita nyarinya, Agak susah ya. mencari Karena- orangnya dan Oke. seterusnya gitu. Tapi insya Allah kami komit karena ini hutan kan bukan diamanatkan untuk menjadi tanggung jawab kami untuk melakukan ini. Jadi Iya. apalagi nanti dibantu sama teman-teman petani, insya Allah. Mudah-mudahan tetap bisa komit untuk melakukan itu. Oke Pak, kalau tadi kan ngomongin tentang perambahan hutan yang paling rawan itu yang sering terjadi itu daerah mana sih Pak? Semua Di semua yang paling Kalau- banyak kalau Oke. disebut paling banyak di mana, saya kira di semua tempat. di semua Ya, tempat. tetapi kalau yang paling banyak yang sudah terjadi ya, yang sudah terbuka yaitu hutan produksi. Kondisinya memang jauh lebih buruk daripada hutan lindung. 70% ya Pak Wahyudi ya. 70%. 70% dari hutan produksi itu kondisinya rusak. Luar 70%. biasa ya. Dan itu ada orang di dalamnya. Ada orang di dalamnya. Nah, tetapi kalau yang tadi dibilang paling sering terjadi itu semua terjadi di semua tempat. Tapi kalau ditanya waktu kapan, Iya. maka itu pada musim kemarau. Pada saat itu kami selalu sampaikan ke teman-teman Polhut, awas matanya lihat, Iya. pasang telinganya, ajak petaninya untuk juga ikut mengawasi. Karena pada musim kemarau biasanya terjadi pembukaan lahan baru, Iya. lebih sering daripada kalau musim hujan. Lebih Oke. sering, bukan berarti tidak terjadi pada tidak, musim ya. hujan ya. Tetapi lebih sering pada musim kemarau dan itu biasanya itu merangsek masuk ke tempat-tempat yang masih baik gitu. Jadi kalau kejadian di mana-mana terjadi. Ya, persentasenya saya tidak bisa menyebutkan satu lebih banyak di mana enggak, tapi merata. Luar biasa, hampir semua berarti ya Pak. Ya, Sudah merinding terdampak. tuh. Iya. karena ini saya terus terang yaitu ada beban yang ingin diselesaikan gitu untuk Iya. tapi ini berhubungan dengan tadi orang masuk ke dalam ya kan, orang masuk ke dalam susah loh, masuk ke dalam itu kadang-kadang mereka harus jalan kaki, Benar. mau ngapain, Iya. kenapa, itu yang kudu Di- jadi untuk tanggung di- jawabnya ini bukan cuma orang kehutanan sebetulnya nih kan. Ngapain orang jauh-jauh misalnya dari kan. Jawa Barat misalnya kan. Ada nih dari Jawa Barat nih. Ada yang dari luar provinsi? Bukan hanya dalam provinsi saja. Oke. Ada dari jauh-jauh datang ke hutan pelosok sana, kemudian dia harus jalan kaki, harus ngebuka hutan. Kenapa? Coba. Iya, benar. Kenapa begitu? Karena mereka tidak punya penghasilan dan itu tanggung jawab siapa? Bukan tanggung jawab kehutanan loh. Iya, Artinya harus banyak sektor yang terlibat di situ benar. untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Iya. Kan itu mereka jauh-jauh ke sana ngapain? Susah loh. Bawa golok doang. Dan itu pilihan sebenarnya Pak. Pilihan. Bawa golok doang. Mm-mm. Bawa beras beberapa kilo ke sana. Di sana tidak ada gubuk, mereka harus caca-caca dulu bikin gubuk. Iya. Tinggal di gubuk. Aduh, kasihan sekali sebetulnya Benar. kalau melihat. Miris. Dan itu kami temukan berkali-kali. Kami yang harus berhadapan dengan orang yang seperti itu loh. Iya. Yang tadi saya bilang secara naluri nggak masuk deh itu kalau untuk dilakukan tindakan. Tindakan ya. Tetapi kenyataannya seperti itu dan itu harus menjadi pikiran bersama. Di mana negara ketika melihat ada orang yang kemudian harus masuk ke pelosok dalam sana untuk membuka hutan dan Benar sekali. karena mereka tidak punya sesuatu pilihan Iya. untuk kehidupannya. Mau tidak mau ya. Ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah. Makanya kalau tadi bagaimana perambahan, bagaimana kesejahteraan? Benar. Jadi harus diimbangi ya, Pak. Iya dong, Iya. iya dong. Kalau mereka sudah cukup sejahtera, nggak akan mereka merambah. Benar Susah sekali. masuk hutan itu. Benar sekali. Susah masuk hutan itu. Ya, sekarang kalau berpikir logika kita sudah enak di kota, ngapain susah-susah ke hutan Iya, ya? betul. Kalau di kota enak. Iya, kalau di kota enak. Kalau di Berhubung kota karena di kota nggak enak, tidak ada Karena penghasilan. dia tidak punya apa-apa dan tidak punya kemampuan skill yang cukup untuk melakukan hal yang lain, Iya. udahlah masuk hutan aja. Saya buka hutan nanti saya bikin ladang kopi atau apa, nanti saya akan dapat uang. Benar. Dan itu kalau boleh tahu berapa orang sih Pak? Biasanya satu Macam-macam. kelompok. Macam-macam. Ada yang cuma 2 orang, ada yang sendiri, Ada ada yang yang ada yang sendiri, ada yang berkelompok berlima, berenam gitu. Tapi yang sendiri banyak loh, bukannya ini. Luar Yang sendiri biasa banyak, ya. iya. Sendiri artinya bukan dirinya sendiri ya, bisa sama istrinya berdua Iya, gitu kan. iya.
Atau sendiri-sendirian benar ada juga gitu yang Luar sendirian-sendirian biasa benar. ya jiwanya. Saya pernah ketemu dengan satu orang petani yang saat ini sudah jadi anggota. Jadi ketika zaman dulu dia melakukan pembukaan di kawasan hutan, sekarang udah jadi teman lah karena sudah jadi anggota HKM kan. Dia jadi cerita, Pak, katanya ingat dulu Pak, saya dulu sendirian di sini. Di sini dulu masih gelap katanya sendirian. Ada katanya teman tetangga jauh di sana katanya. Jadi kalau malam terus kamu ngapain kalau malam? Ya saya hiburannya ngeliat bintang aja Pak. Katanya. Coba, kenapa kamu begitu? Ya terus mau ngapain Pak, di sana nggak punya kerjaan. Nah, itu tanggung jawab siapa itu? Tanggung jawab hutan bukan? Nah, jadi kami jaga hutannya, tetapi tolong juga dong dijaga juga itu kebutuhan masyarakat. Dari sektor lain juga Dari harus sektor lain, diperhatikan ya. betul, iya. Kenapa bisa begitu? Harus Kenapa ditanyakan bisa begitu? why-nya ya. Iya. Bisa beralih ke situ tuh seperti Iya, apa sih, kan ada alasan yang kuat Iya. yang mungkin bukan tanggung jawab seperti Pak bilang, bukan Iya. dinas kehutanan aja, tapi dinas terkait juga Iya, ikut gitu ya. Ayo bareng-bareng yuk. Ayo bareng-bareng kita mensejahterakan ya. Iya. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti Iya. itu ya. Karena sebenarnya mereka juga mau tidak mau ya Pak seperti itu Betul. kan. Ya bukan pilihan yang paling enak gitu untuk Benar. masuk ke sana. Bukan pilihan yang enak. Oke, luar biasa. Oke Pak, kalau tadi kita membahas tentang perambahan ya, kalau ini kita tentang sedikit membahas tentang kerusakan hutan. Kerusakan hutan mengakibatkan tangkap air juga semakin menipis saat ini ya. Jadi untuk kerusakan hutan yang mengakibatkan erosi dan pengendapan lumpur di dasar waduk itu gimana sih Pak? Nah ini berkaitan dengan rapat yang kemarin kami hadiri waktu beberapa minggu yang lalu. Terus terang ketika rapat itu disajikanlah banyak data dan analisa terkait dengan bencana-bencana, termasuk diantaranya erosi, longsor, sedimentasi, ya, banjir gitu kan. Semuanya mengerucut ke tutupan lahan hutan yang buruk gitu kan. Wah, saya sepertinya waduh, hutannya jadi terdakwa nih gitu kan. Tapi alhamdulillah ternyata dari beberapa representasi itu menyatakan bahwa kondisi hutan yang buruk bukan satu-satunya. Dia menjadi salah satu penyebab, tetapi bukan satu-satunya penyebab. Jadi ada di antaranya curah hujan yang tinggi, jenis tanah yang memang lebih mudah untuk tererosi dan rentan terhadap longsor gitu kan. Itu juga menjadi salah satu faktor ya, faktor lain gitu ya, penyebab dari bencana-bencana itu. Tetapi memang kami sadari bahwa kondisi hutan yang tutupannya buruk itu juga menjadi penyebab dari terjadi bencana itu. Oleh sebab itu memang itu tadi kita akan dorong petani-petani yang saat ini masih melakukan budidaya monokultur itu beralih menjadi budidaya agroforestry ya, sehingga ada terjadi layer-layer, ada lapisan-lapisan yang bisa melindungi tanah ya, melindungi tanah dari erosi dan kemudian terjadi sedimentasi di sungai. Itu Pak, ya Bu. Jadi tapi Bu lagi Mbak. Kasihan masih muda disebut ibu kan. Masih ABG. Jadi itu yang kami lakukan. Tetapi memang upaya itu dilakukan saat ya sudah agak lama, sudah sejak lama kami lakukan, tetapi efeknya tidak simsalabim terjadi saat ini. Efeknya kalau nanam pohon itu kan ya itu bertahap sampai dia kemudian besar baru kemudian memberi pengaruh. Tetapi kondisi ini kan bisa jadi nanti balik lagi ke nol nih ketika baru ditanam dan ukurannya masih kecil, kemudian terjadi lagi longsor, rusak lagi dia kan, gitu kan. Jadi memang harus dibantu juga untuk wilayah-wilayah tertentu, harus dibantu juga dengan bangunan-bangunan fisik yang bisa menahan kondisi lahan supaya tidak bergerak ya, supaya pohonnya bisa tumbuh gitu. Mungkin upaya lain yang bisa kami lakukan untuk memperkuat sementara dalam waktu dekat itu menggunakan jenis-jenis cepat tumbuh yang bisa memperkuat tanahnya dulu. Misalnya yang sekarang banyak diinikan tuh vetiver. Jenis rumput vetiver seperti serai ya. Jenis-jenis rumput seperti serai tapi dia punya perakaran yang kuat dan bisa mengikat struktur tanah sehingga memperkuat tidak menahan untuk tidak tererosi dan tidak longsor. Ya itu di beberapa tempat kelompok tani sudah didorong untuk melakukan itu, seperti kelompok tani yang di Semaka yang kemarin banyak ada terjadi bencana longsor itu mereka sudah punya
pembibitan vetiver dan mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang nyata lah terhadap kejadian-kejadian. Cuma memang itu tadi, kalau nanam pohon kita nggak bisa simsalabim begitu tanam langsung berefek. Gitu ya? Iya, langsung berefek Langsung gitu kan, nggak berefek, bisa. ya. Tunggu dulu gede dia baru berefek gitu kan. Seperti itu. Oke, jadi itu langkah yang mungkin yang diambil untuk Ya, menghindari ya. erosi tadi ya Pak ya. Nah, kita kembali sih kalau misalnya lebih ke kayak kejadian lah ibaratnya, bisa dibilang kasus atau kejadian gitu, kebakaran di hutan di Lampung ini terbilang agak tinggi gitu Pak. Enggak tinggi kebakaran Lampung. Enggak. Menurut info yang saya dapat ya, data yang saya dapat itu agak lumayan tinggi gitu. Sebenarnya boleh tanya sih Pak, penyebabnya itu apa sih? Kalau sering-sering terjadi kebakaran ini? Kebakaran yang berulang itu terjadi di savananya Waikambas. Itu berulang memang. Tapi itu merupakan satu siklus. Karena ketika dia terbakar, dia akan menumbuhkan tunas-tunas baru yang disenangi oleh satwa liar. Pemakan rumput. Gitu. Jadi itu memang terjadinya begitu, bukan dibakar, bukan dibakar, tapi memang itu kejadian yang seperti itu. Jadi sebuah siklus yang memang terjadi. Dan itu hampir setiap tahun kalau nggak salah itu terjadi di sana. Dan teman-teman di sana sudah punya teknik khusus. Jadi untuk supaya kejadian itu tidak menyebar lebih luas. Tapi di spot itulah yang sering terjadi, dan memang ada keuntungan sesungguhnya ketika terjadi kebakaran karena tadi menyediakan pakan segar untuk jenis-jenis hewan tertentu. Lalu yang selain itu mungkin itu banyak juga di kebun-kebun, biasanya di kebun tebu. Ya, kebun tebu itu dilakukan pembakaran karena memang untuk panen dia harus seperti itu gitu kan. Jadi bisa dipanen karena kalau enggak kan susah ya ngambil panennya kan banyak duri ya? Bukan duri rambut-rambut halus gitu ya yang mengakibatkan. Jadi memang dibakar dia. Dan karena kebunnya luas yang sehingga terlihat hotspotnya menjadi banyak gitu. Saya kira, tapi kalau di hutan-hutan ini tidak banyak sebetulnya. Kalau hutan lindung tidak banyak sebetulnya, karena di dalamnya sudah ada petani. Rugi loh petani kalau kebakaran. Iya, rugi mereka. Kopinya mereka kalau bisa tanam kopi mereka bisa nggak panen dia kan. Jadi dijaga kalau di hutan-hutan lindung yang sudah ada izin-izinnya, sudah ada petani yang lakukan pengelolaan gitu. Sesungguhnya nggak kalau untuk Lampung tidak dalam dikategorikan tidak dalam kategori yang tinggi dibanding dengan teman-teman lain di provinsi yang lain. Memang mungkin ya berita-berita kayak kebakaran hutan itu sebenarnya itu ada ininya ya, ada programnya kayak contohnya kayak panen tebu tadi gitu kan. Terus juga untuk menumbuhkan tunas baru. Bukan sengaja kalau itu. Yang menumbuhkan tunas baru bukan sengaja. Memang terjadi begitu. Ya, itu sudah kayak mungkin siklus alam atau gimana Pak? Saya tidak tahu penyebab utamanya apa karena panas tinggi yang sangat tinggi. Karena itu kan memang padang alang-alang. Savana, padang alang-alang luas gitu kan. Ketika kemarau kan kering semua itu kan. Kering semua, ada percikan api dari mana terus terbakarnya cepat gitu kan. Karena saking cuacanya panas juga ini jadi langsung menyebar seperti itu ya. Jadi tidak ada sama sekali faktor kesengajaan kalau ya. yang di sana enggak seperti itu. Oke. Pak, izin Pak, ini kebetulan kita kan live nih. Kebetulan ada netizen yang ingin bertanya. Ini saya ada kiriman dari itu. Izin Pak, bagaimana masalah seperti rebutan lahan gitu? Rebutan lahan. Padahal itu sama-sama mungkin punya pemerintah, tapi mereka rebutan lahan seperti yang Bapak bilang tadi gitu kan, sudah ada pengelompokan, tapi yang ini mungkin lahannya kurang atau gimana? Itu namanya serakah. Sebenarnya pembagiannya seperti apa sih Pak? Nggak ada pembagian. Tidak ada pembagian. Tidak ada pembagian. Kalau pembagian namanya pengaplingan. Nggak boleh kita Jadi terus kami biar adil seperti apa? Kami itu hanya memfasilitasi petani yang sudah terlanjur berada di dalam, sudah terlanjur berada di dalam. Kita fasilitasi, kita urus sehingga mereka mendapat izin. Ada batasan 2 hektar satu orang, ada batasan 2 hektar satu orang. Tetapi bukan berarti 2 hektar satu orang. Mbak belum punya ya? Yuk ada di sana kosong 2 hektar mau ikut? Enggak gitu gitu. Jadi yang existing saat itulah kan. Nah, memang seringkali terjadi begini. Zaman dulu ini banyak nih kejadian di lapangan. Zaman dulu ayahnya garap di situ, misalnya kan.
Zaman dulu ayahnya garap di situ, terus kemudian dulu kan memang diusir, ya kan? Iya. Penurunan perambah dulu istilahnya kan, penurunan diturunkan tuh, turunkan, mereka turun, kemudian nggak tahu kemana, udah pulang ke kampung masing-masing. Selanjutnya ada lagi yang masuk, ada lagi yang masuk melakukan penggarapan, terus datanglah perhutanan sosial, perhutanan kemasyarakatan. Dilindungilah mereka, dikasih legalisasi sehingga izinnya atas nama yang bersangkutan. Benar. Datang lagi Datang orang lagi, ini, iya. datang lagi orang ini. Itu punya ayah saya dulu, Iya. bapaknya udah nggak ada Iya. nih. Ini dulu ayah saya dulu di Iya. sini, garap di sini. Nah, ya seperti itu. Yang sekarang saat ini legal adalah pemegang izin yang bersangkutan. Tetapi biasanya itu dilakukan pendekatan. Sehingga nanti keributan-keributan seperti itu bisa diatasi oleh teman-teman kelompok itu. Teman-teman kelompok kami cuma fasilitasi, dorong supaya tidak terjadi keributan. Ada yang kemudian dibagi dua lahannya, ada yang nggak tahu bagaimana akhirnya salah satu mengalah gitu. Tetapi penyelesaiannya di bawah, di level bawah. Kalau sudah perebutannya sudah melakukan kekerasan, udah pidana itu. Benar. Nah, itu langsung pidana aja, udah laporkan ke kepolisian, tidak ada cara yang lain. Yang bisa dilakukan adalah pendekatan yang ini aja, kesepakatan. Oke, intinya penyelesaian secara keluargaan. Kekeluargaan, juga, iya, ya. kekeluargaan. Bagaimana Kalau memang betul ada bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pernah di situ dan seterusnya gitu ya, itu. Kalau mereka masih bertikai, biasanya udah kembalikan aja izinnya. Iya. Nah, gitu, Biar sama-sama nggak dapat, udah kembaliin aja Selesai, izinnya gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah dibegitukan ada terjadi kesepakatan di antara mereka. Oke, luar biasa. Pak, mungkin terakhir nih Pak, statement dari obrolan kita pada siang menjelang sore ini, kira-kira apa untuk pemirsa Kupas Ya, Lampung? tadi hutan itu punya kita, bukan punya kehutanan, punya kita semua. Jadi kita semua harus peduli. Ya, kita semua harus peduli agar hutan itu betul bisa memberikan dampak yang baik buat kita semua. Bukan hanya buat kita yang saat ini, tetapi buat kita yang masa depan, yang buat anak cucu kita. Hutan untuk kehidupan, dan kehidupannya bukan kehidupan kita saja. Ya, jadi ayo kita sama-sama peduli juga dengan petani-petani yang saat ini terpaksa untuk masuk ke dalam hutan. Jadi supaya kita bisa memberikan perhatian juga kepada mereka agar mereka punya kehidupan yang lebih baik. Oke, Saya kira cukup Pak. Cukup, jangan panjang-panjang. Jam yang panjang ya. Luar biasa. Terima kasih loh Pak. Nggak kerasa sudah hampir 1 jam kita berbincang-bincang, dan mudah-mudahan pemirsa Kupas TV Lampung di rumah puas dengan menambah juga pengetahuan, mungkin tidak tahu jadi tahu ya, teredukasi juga gitu kan, apa saja sih ternyata pencapaian sudah tercapai, tujuh program-program apa saja gitu kan. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di acara Kupas Talkshow selanjutnya. Saya Reni dan Pak Yannya selaku Kepala Dinas Kehutanan mohon pamit. Mohon maaf juga apabila ada kata-kata yang berkenan. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.